Halo, ketemu lagi sama saya Lan di video bedah Likbas, lagu Khayalan Tingkat Tinggi versi live terakhir. Lagu ini banyak diminta lagi mungkin karena tebakan saya adalah karena di bagian tengahnya ada bagian solo drum dan solo bassnya. Selama 9 tahun sama Noah, kayaknya memang ini bagian solo yang bener-bener main solo itu baru di sini. Sebelumnya tuh pernah ada di silent concert. Ada yang main bass, itu Lan. Boleh tepuk tangan buat semi Lan. solo-soloan gitu, tapi nggak bener-bener di apa ya, nggak bener-bener di konsep gitu. Kalau lagu ini sih memang sengaja. Saya tuh inget tiba-tiba dapat WhatsApp dari Rio, Kang Lan, bikin bagian solo lagu KTT solo bass berapa bar, dia bilang gitu. Terus dia ngirim file gitu, file audio minus apa namanya, kayak potongan bagian lagunya di situ posisinya. Oke. Ya udah, jadi sama-sama nyari masing-masing itu. Rio nyari di rumahnya sendiri mungkin atau di studionya sendiri. Saya juga sambil jalan sih itu, jadi nyari solo itu tuh. Jadi nggak yang satu sesi, misalnya satu shift studio kapan misalnya, sengaja duduk bareng buat nyari solo itu, enggak. Jadi sambil jalan, sambil manggung di mana, ada kegiatan apa, sambil nyari. Pertama kali ditampilin tuh di mana ya, saya lupa. Mungkin nanti saya tulis di sinilah, begitu saya udah dapat keterangannya. Pertama ditampilin di situ, dan itu emang seru banget sih ternyata. Setelah ditampilkan ternyata seru banget. Paling kalau mau nge-breakdown bedanya di mana aja antara versi live ini dengan versi recording yang second chance, selain bagian solo drum bassnya ya. Kalau dengan dengan versi second chance tuh, pertama dari intro mungkin sama ya. Yang beda itu dengan versi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu, saya coba mainin kalau masih ingat, coba. Sebelumnya itu kalau nggak salah gitu. Dan sekarang jadi apa? Jadi video ini tuh jadi kayak 2 in 1 gitu ya, karena saya kan belum bikin video bedah Likbas Khayalan Tingkat Tinggi versi second chance ya, kalau nggak salah ya, bener nggak sih? Kalau saya belum buat video Khayalan Tingkat Tinggi versi second chance, berarti sekalian aja di video ini. Karena sebagiannya sama. Salah satunya itu intro, perubahannya adalah seperti itu. Lalu bagian song kayaknya sama sih. Cuman paling saya agak-agak nyempilin sedikit progresi running yang berbeda dikit. Kalau aslinya tuh kan ya kurang lebih jadi di situ aja. Kalau saya tuh ada satu bagian song, kalau nggak salah tuh yang putaran yang kedua, saya masukin B di situ. Di situ. Itu terus ada lagi nggak? Apa namanya yang ngebagi tengah-tengah pre-chorus. Kalau dulu kayak gini, nggak apa. Kalau dulu gitu kan. Kalau sekarang jadi disederhanakan. Jadi
Oh ya, sedikit bonus tips, bukan tips ya. Mungkin berbagi pengalaman selama ini saya kalau main bass. Petikan-petikan bass kamu itu, ini khusus buat yang suka main bass, terutama yang awal-awal, yang belum pernah mendengar ini bisa lumayan bermanfaat. Buat naikin groove-nya kamu sama drummer, sebisa mungkin samain intensitas petikan kamu sama intensitas pukulan drummernya. Misalnya di bagian itu, kalau kamu perhatiin, saya metiknya kayak beda-beda, nggak yang bisa aja. Cuman kebetulan saya mainnya nggak gitu, nggak yang rata, karena drummernya pun ada pola, dia mukulnya di bagian itu kayak jadi kayak jadi tuh waga. Si satunya itu sama drummer itu ditekanin di situ kan, sama Pak Rio itu ditekanin di ketukan satunya. Jadi kalau saya ikutan penekanan di ketukan satu itu, bagian itu jadi lebih menarik perhatian lah gitu. Jadi impact-nya itu lebih kerasa. Moving on, lanjut ke bagian berikutnya. Bagian intro dan bagian ref itu sama. Buat reminder, kalau saya mainin yang pertama dan yang keduanya itu dibedain sedikit. Yang bagian keduanya itu nyamber. Yang pertama kan kayak gini ya. Sementara yang bagian keduanya nyamber. Jadi buat yang mau nyontek plek ketiplek, yang keduanya tuh nyamber. Beda dari yang pertama. Yang pertama tuh genap. Yang keduanya nyamber. Terus kita masuk ke bagian solo. Saya cuman main di A minor. Dan awalnya saya buka dari nada rendah. Lalu yang bagian keduanya, bagian trik sulap, triplet. Sebenarnya kalau dilambatin ini gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau lagi tune banget sama beat, sama tempo, bisa kedenger asik sih. Kalau dilambatin kurang lebih cuma 3 langkah aja. Gitu doang. Open string A, lalu E tinggi, E oktav ke 3 ini. Kalau di chord itu jadi kayak A7 ya. 2, 8, 6, 7. Satu partnya segitu. Lagi pindah. Ini tuh kalau dibunyiin jadi apa sih ini? Yang kedua itu ini D mayor tapi bassnya A. D mayor tapi bassnya A. Musik keluarga. Lalu yang berikutnya D minor, bass di A. Dan ini A minor murni. Jadi satu circle-nya itu tetap 8
8 note ya, 8 hit. 2 8 6 7 8, 2 8 6 7 8, 2 8 6 7 8, sama semua. Kalau pakai tempo lagu aslinya jadi kalau tempo lagunya lebih cepat lagi jadi kelihatan lebih jago lagi kelihatannya, padahal mah gini doang kan. Lalu setelah itu bagian yang jadi alasan kenapa bagian terakhir dari solo ini saya ambil main kayak gini. Bagian itu bagian terakhir Lukman dan Iwan nyambut, jadi kita bertiga bareng. Nah, alasan kenapa bagian terakhir solo saya begitu karena selama seumur-umur main bass itu tuh bunyi bass yang paling saya suka adalah bunyi slide bass. Itu yang paling saya suka buat cari kesempatan masukin itu di lagu-lagu yang saya mainin. Jadi saya pikir ketika waktu saya lagi nyari-nyari, aduh ngapain ya solonya, ya udah. Hal pertama yang kepikiran adalah ya pasti harus masukin bunyi-bunyi slide karena itu bunyi bass yang paling saya suka adalah ketika slide. Nada yang saya pakai adalah ini. Kalau A-nya dibunyiin ini masuk semua. Yang terakhir ini ide Lukman yang sebelum akhirnya masuk ke bagian lead gitar. Jadi saya tuh awalnya sebelum Lukman ngusulin ini, saya tuh udah ada ide slide ini duluan. Dan ketika saya dengar Lukman pengen itu, oke, A, ya udah saya tinggal mikirin ujungnya aja mau dikemanain. Dan akhirnya dari hitungan bar yang saya punya, akhirnya saya dapat nada-nada ini. Nyambunglah ke situ. Yang paling pentingnya dari bagian terakhir solo bass KTT itu adalah si slide-nya. Nadanya penting juga, cuman itu nomor 2 lah kali ya. Ininya nih, sama ya idealnya si note-nya juga kena ya, dan begitu kena si note-nya itu harus ada kesan parkir dulu, parkir sebentar. Kalau bisa sih ketika selesai parkir dia slide back juga. Nah, ada itunya loh. Nah, kalau di Second Chance bagian interlude lead gitarnya itu lain sama yang live terakhir dipakai. Kalau di Second Chance, coba ya, inget nggak ya?
kurang lebih begitu bagian interlude lead gitar di album Second Chance. Kalau di live pakai lagi yang versi sebelumnya. Oke, setelah itu masuk bagian chorus, terus udahan. Udah. Jadi cukup sekian buat video Hayalan Tingkat Tinggi. Buat yang menunggu-nunggu video contekan, video bedah bagian bass solonya, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Kalau yang mau mencontek, semoga lancar menconteknya. Sedikit bonus tips juga, kalau mau latihan bagian yang triplet itu, mulailah dari tempo lambat dulu. 60 lah misalnya, tempo 60 udah bersih, udah kena setiap notnya, maju lagi ke ya tambah 10 atau tambah 20, pelan-pelan naik. Jangan buru-buru, dari pelan dulu, pelan udah kedenger bener, kedenger enak, nyaman, naikin sedikit-sedikit. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kayaknya sih video berikutnya saya mau akustikan lagi lagu-lagu Idiophone, mungkin Hindsight 2020, sambil ngeberesin lagu ke-9. Mohon doa dan restu dan dukungannya buat album Idiophone perdana. Bye!